Selamat datang kembali di digitalentrepreneur.id, dan kali ini saya sudah berada di salah satu kantor cabang Asia Commerce di Surabaya, dan bersama orangnya langsung, the man himself, Mr. Frans Yono. Saya sudah kenal lama dengan beliau, dan kali ini saya berkesempatan untuk bertanya-tanya lagi dan mungkin membagikannya dengan para pemirsa digital entrepreneur di sini. Jadi ya, terima kasih Rekso. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga, Ko Frans. Jadi kita di sini bakal membahas banyak tentang Asia Commerce, tentang ya cerita di baliknya, dan juga tentang nanti bagaimana sih para entrepreneur, terutama yang ada di digital entrepreneur, bisa selain terinspirasi mungkin bisa juga bekerja sama dengan Asia Commerce nantinya. Karena saya tahu kalau Asia Commerce adalah istilahnya tempatnya untuk orang bisa mengembangkan bisnisnya kayak gitu ya. Langsung saja sih, yang pertama tentang Asia Commerce nih. Cerita di baliknya, kenapa kok bisa Asia Commerce? Apa sih itu Asia Commerce kayak gitu? Bagi mereka yang belum tahu mungkin bisa diceritakan gimana? Jadi latar belakangnya Asia Commerce sebenarnya simple, banyak banget karena struktur di Indonesia ini kan mau cari barang di luar negeri itu sulit banget ya. Dan pasti teman-teman semua juga sering mendengar kalau misalnya beli barang dari luar negeri selalu ketahan di bea cukai, atau mungkin juga mau mulai ambil barang misalnya di luar selalu ada masalah kayak bagaimana barangnya di sana, kualitasnya siapa yang ngecek, bener nggak sih kalau misalnya beli dari Cina itu beli pertama kali bagus tapi kedua kalinya sudah jelek. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah di sana ya. Dan beruntung sekali kita di tim Asia Commerce kita punya pengalaman yang sangat ekstensif untuk impor dan ekspor, ya, dimana kami juga mempunyai gudang di dalam Guangzhou, sehingga kami tahu betul masalah-masalah ini dan kami sudah memecahkan masalah ini untuk bisnis kita sendiri pada dahulunya. Dan sekarang kita membuka peluang bagi semua business owner untuk bisa mulai impor dengan ekspor secara gampang tanpa perlu takut, terutama dengan impor dari Cina langsung ya. Terutama untuk itu, untuk bisa langsung mulai dengan tim Asia Commerce. Jadi tujuannya memang kita adalah untuk memecahkan banyak sekali masalah-masalah bahasa, masalah quality barang, masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh para business owner, terutama juga sekarang lagi trennya e-commerce. Jadi makanya sekarang banyak sekali business owner mulai ambil barangnya sedikit tapi langsung jualnya di e-commerce. Nah, kita juga happy banget bisa mulai membantu para business owner ini untuk bisa mulai jualan. Maka dari sana terbentuk Asia Commerce. Dari problem yang sebenarnya sudah lama sebenarnya ditanggung oleh pihak ekspor impor, terutama orang yang pengen beli barang dari luar, dan akhirnya ada Asia Commerce seperti itu. Betul. Lalu apakah ide itu maksudnya langsung saja, oh ternyata kita ada masalah seperti ini, atau sebenarnya Asia Commerce ini ceritanya panjang sekali, maksudnya dari rentetan peristiwa atau bagaimana gitu? Mungkin ada cerita di balik, maksudnya kenapa kok akhirnya memutuskan Asia Commerce? Saya sendiri karena kenal Ko Frans dari lama, Ko Frans sendiri kan banyak sekali juga project-project sebelumnya yang sudah dikerjakan dan akhirnya berhenti di Asia Commerce. Maksudnya nggak berhenti sih, akhirnya menemukan Asia Commerce ini dan cukup berkembang pesat. Apakah ada cerita di balik itu semua mungkin? Benar sih, jadi dari dulu sebenarnya dari saya sendiri, saya juga sangat suka banget dengan namanya digital startup ya. Cuman dulu saya pernah mengerjakan juga satu digital startup, dan saya suka banget ngobrol dengan para investor. Tapi akhirnya setelah beberapa lama ada satu investor yang ngobrol ke saya kalau sebenarnya dia tuh sebenarnya langsung suka dengan ability saya, tapi kayaknya nggak cocok. Pada waktu saya masih mengerjakan namanya startup namanya Group Hub, itu untuk membangun komunitas. Tapi investor saya waktu itu cuma ketemu saya 5 menit, dia cuma bilang, kamu kayaknya nggak cocok deh. Kalau kamu cocok, ini startup kamu pasti sudah berkembang kemana-mana. Terus dia tanya, kemampuan saya ada di mana? Dan saya baru jelaskan bahwa kita udah berpengalaman banget untuk ekspor impor, dan dia langsung udahlah kalau gitu ini aja,
bisnis startup kamu tuh lebih baik langsung bergerak di bidang teknologi dan juga ekspor impor. Udahlah langsung, dan cuma 5 menit investornya dan dia langsung setuju. Dan langsung pada waktu itu saya pikir benar juga ya, kalau misalnya para mereka visi yang berpengalaman sudah bilang gitu dari pertama, ya udah memang ini kayak validation ya, dan bisnisnya sudah valid. Udah pada waktu saya langsung fokus 100% untuk kembangkan bisnis langsung dari apa yang dibutuhkan dan muncul Asia Commerce ya. Ya jadi sebenarnya udah pernah membuat satu startup, betul tapi karena masukan dari investor dan akhirnya investor itu men-scouting bahwa Go-France sebenarnya cocoknya di ekspor impor, akhirnya betul coba fokus pada teknologi dan ekspor impor. Betul. Jadi intinya memaksimalkan sesuatu potensi yang udah ada sebelumnya. Betul. Ini Kalau ya oh itu juga apa, saya juga baru sadar bahwa sebenarnya memang bikin startup itu beneran tergantung pada foundernya. Kalau foundernya itu bagus di apa, maka dia harus melakukan apa itu. Jangan melenceng terlalu jauh. Kalau melenceng terlalu jauh, mulai lagi dari nol, malah susah gitu ya. Intinya dari passionnya seorang founder itu sendiri ya. Jadi dia bisa menemukan jalan apa yang terbaik dari passionnya tadi. Passion dan juga kapabilitas dari founder itu ya, betul. Kalau untuk soal ekspor impornya sendiri nih, itu sebenarnya gimana? Maksudnya ada dulu pernah belajar atau bagaimana, atau mungkin ada gurunya, atau mungkin sudah memang dari pengalaman atau dari keluarga atau bagaimana? Jadi keluarga kita adalah keluarga eksportir dan importir. Kita memang dari dulu sudah ekspor impor dari dulu. Nah, memang tradisional banget ya, semua mainnya grosir, ekspor impor, dan kita sudah melakukan ini lama sekali. Maka edukasi terutama kita dapatkan dari keluarga juga gitu. Dan setelah itu kita kembangkan semua. Dulu cuman dari Cina aja, sekarang bisa dari negara yang lain-lain juga sangat ekstensif. Pengalaman pertama pasti dari pengalaman yang kita dapatkan dari keluarga, dan juga setelah itu kita kembangkan juga langsung ke semua hal aspek seperti kayak custom regulasinya dan semua hal yang berhubungan dengan ekspor impor untuk setiap negara. Jadi dari sana sih edukasinya. Tidak ada memang tidak ada sekolah yang mengajarkan ini ya. Jadi emang dari pengalaman juga, dari dari lingkungan juga. Betul. Ya. Lalu sebenarnya ekspor impor itu sulit nggak sih Bu? Maksudnya saya pribadi sih melihat ekspor impor dengan begitu banyaknya birokrasi, begitu banyaknya surat-surat yang harus diurus, itu tingkat kesulitannya itu seperti apa, dan mungkin bagi mereka yang sebenarnya belum pernah atau berpengalaman untuk mendatangkan barang dari luar atau mengirimkan barang ke luar negeri, itu apakah ada solusi yang bisa disajikan oleh Asia Commerce atau bagaimana? Of course. Jadi sebenarnya kalau Indonesia di mata semua dunia ya, Indonesia ini termasuk negara yang paling sulit impor. Jadi statistik menunjukkan bahwa 49% dari kategori barang, jadi kita kategori barang di Indonesia ada sekitar 10.000 lebih, tapi 49% itu ada larangan. Jadi artinya 41 dan 2 barang itu sudah nggak boleh masuk. Lucu banget gitu. Tapi itu juga upaya pemerintah untuk menjaga agar bisnis dalam negeri ya bisa bertumbuh dan berkembang, dan itu memang arahnya lah ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura, semua barang lebih bebas, makanya karena Singapura sendiri kan tidak ada manufaktur dalam negeri ya, makanya semua impor bisa bebas di Singapura. Dan itu sebabnya juga banyak sekali bisnis owner kalau di Indonesia, wah ribetnya tuh minta ampun. Saya sendiri dulu ngurus sendiri semua hal, mulai dari SNI, PIKO, persetujuan impor, Balai POM, intinya persetujuannya kayak banyak banget. Harus impor satu jenis barang aja bisa pergi ke 3 instansi yang berbeda, dan setiap instansi harus menunggu approval mereka dari atas sampai bawah. Jadi luar biasa. Dan itu sebabnya sih kita di sini memang kita ingin menjadikan ini sesimpel mungkin, karena pada dasarnya kan para business owner kan sebenarnya cuma simpel. Saya mau ambil barang, saya mau impor, dan saya mau jual. Sebenarnya sesimpel itu kan ya. Tidak ada yang mereka ingin
ngurus kanan kiri sampai akhirnya capek sendiri. Nah, itu tugasnya kita di sana sih. Jadi kita memang pengen untuk mensimplify semua proses ini sampai para business owner atau e-commerce retailer bisa langsung jualan lah gitu lah, tanpa perlu bingung caranya untuk masukin barang atau keluarin barang gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya impor itu sulit, impor dan ekspor itu sulit, apalagi di Indonesia yang istilahnya atmosfernya seperti ini. Betul betul. Tapi karena ada Asia Commerce, Asia Commerce ingin memberikan solusi itu. Betul. Kalau impor itu sebenarnya bisa dilakukan Betul, dengan betul. bantuan kita juga kayak gitu. Betul betul. Mungkin saya tambahkan sedikit sebenarnya kalau dari ekspor kita sangat dipermudah. Jadi ekspor jauh lebih gampang. Cuman kan karena kita di Indonesia, semua orang kan pasti pengennya jualan Indonesia ya. Jadi kalau misalnya jualan keluar, banyak business owner terutama dari UKM masih belum melek gimana caranya. Tapi of course kalau mau ingin cari pasar internasional, kita juga bisa bantu. Tapi yang paling populer adalah ya bagaimana sih gampangnya caranya bisa jualan terutama sekarang dengan marketplace yang sangat berkembang, e-commerce, Tokopedia, JD, enak banget untuk jualan dan bisa langsung making money ya from the beginning gitu.